Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ibu-ibu, para muslimat yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah pagi hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang insyaallah taala pada hari Kamis setiap pekan keempat. Hari Kamis setiap pekan keempat kita akan bersama-sama mengkaji satu kitab yang bernama Umdatul Ahkam, atau kalau kita sebutkan sebagai tiang utama dari hukum. Ya, satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Taqiyuddin Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi, salah seorang ulama yang berasal dari Baitul Maqdis, dari Palestina, menyusun satu kitab bernama Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Beliau menyusun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kaitan hukum, ya, atau kita kenal dengan fiqh, ilmu fiqh, tersusun dari bab-bab fikih, dari taharah, ya, kemudian salat, ya, atau kita kenal dengan fikih ibadah. Maka insyaallah taala ibu-ibu sekalian, kami nanti mencoba mencarikan terjemah, ya, dari buku Umdatul Ahkam ini, dan saya yakin sudah banyak sekali bagi ibu-ibu yang sudah memiliki kitabnya, kitab Umdatul Ahkam. Insyaallah taala bisa dibawa di setiap hari Kamis, ya, pekan keempat. Kita akan mengkaji biiznillah taala hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun dengan pendekatan fikih, atau dalam ilmu hadis biasa dikenal dengan istilah fiqhus sunnah, ya, fiqhu as-sunnah. Nah, ibu sekalian, insyaallah taala kita akan mengenal sedikit siapa penulis buku ini, yaitu kitab Umdatul Ahkam. Secara singkat saja, muallif kitab ini adalah Al-Imam Al-Hafidh Al-Mu'arrikh, yaitu seorang imam Al-Hafidh. Tidak dikatakan Al-Hafidh kecuali betul-betul seorang ulama yang memiliki hafalan yang banyak dan kuat, baik itu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Mu'arrikh, beliau juga pakar di bidang tarikh atau sejarah. Abu Muhammad Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid Ibnu Ali Ibnu Surur Al-Jamma'ili, nisbatun ila Jamma'il qaryah fi Jabal Nablus min ardi Palestin. Jadi nama penulis buku ini adalah Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid, atau yang sering dikenal dengan Abdul Ghani Al-Maqdisi, nisbat kepada Baitul Maqdis. Nah, summa ad-Dimashqi, dari Baitul Maqdis, dari Al-Maqdisi beliau ke Damaskus. Beliau lahir di sebuah kampung di pegunungan Nablus di Palestina bernama Jamma'il tahun 541 Hijriyah. Tsumma intaqala ma usrati ila Madinati Dimashq.
wa tatalamadha ala walidihi wa ala syuyukhi Dimashq wa ulama'iha. Lahir di Palestina, kemudian hijrah ke Damaskus di Suriah, belajar dari bapak dan ulama-ulama di sana. Summa tawalla biha tadris fi Masjid Dimashq al-Umawi. Kemudian beliau Abdul Ghani al-Maqdisi didaulat menjadi salah seorang pengajar di Masjid Umawi di kota Damaskus. Thumma intaqala ila Misr wa darasa bihal hadis. Dari Syria beliau pindah ke Mesir dan mengajar hadis di negeri Mesir. Asara lahu biha talamidh kuthur wa min abraz talamidhihi Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Di Mesir beliau memiliki banyak murid. Di antara murid beliau yang paling terkenal adalah Ibnu Qudamah. Nanti kalau kita mengkaji kitab-kitab fikih, kita akan mendapati nama-nama ini: Ibnu Qudamah Al-Maqdisi wa Abdul Qadir Ar-Rahawi wa ghairuhum. Kana rahimahullahu ta'ala ghazirul hifzi wal itqan, kariman jawadan zahidan abidan, yaqumu aktsarul lail qawaman bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, la ta'khudhuhu fi dzalika lawmata la'im. Beliau rahimahullahu ta'ala adalah orang yang banyak hafalannya dan sangat itqan, sangat menguasai hafalannya, kuat hafalannya, orang yang mulia dan dermawan, orang yang zuhud dan ahli ibadah, menghidupkan malam dengan qiyamul lail, ya, dan terkenal sangat semangat dalam melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan tidak takut kepada umpatan orang-orang yang mengumpat. Masya Allah. Wa kana bijanibi dzalika katsirut tasanif fi mukhtalafil ulumi wal funun. Beliau juga menulis banyak buku, memiliki kontribusi yang besar kepada khazanah keislaman kita. Wa min abraziha Kitabul Kamal fi Ma'rifatir Rijal. Beliau punya buku namanya Al-Kamal fi Ma'rifatir Rijal fi tarjamati ruwatil kutubis sittah. Dalam agama kita, setelah Al-Quran, kita punya sumber dalil bernama hadis, ya, hadis. Al-Quran dan hadis. Paling tidak kaum muslimin harus mengenal 6 buku hadis, atau yang kita kenal dengan Al-Kutubus Sittah, buku yang 6, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, ini Bu, kita cek nanti ya di rak-rak buku kita di rumah. Selain mushaf, kita harus punya buku namanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau belum beli yang syarahnya, penjelasannya, kita minimal punya matannya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, ini penting karena kita umat Islam adalah ummatu iqra, umat yang diperintah untuk membaca. Maka bacalah buku, ya. Setelah Al-Quran ada buku yang paling sahih setelah Quran, yaitu Sahih Al-Bukhari. Nah, ini buku kedua dalam Islam yang paling sahih setelah Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak ada salahnya, ya kan? Ini kalamullah, langsung dari Allah Subhanahu wa taala, terjamin keasliannya, kesahihannya. Dari zaman Nabi SAW sampai sekarang terjaga dalam mushaf, terjaga dalam sudur, dalam dada para penghafal Quran. Nah, setelahnya ada Sahih Bukhari. Maka setiap rumah kaum muslimin hendaknya memiliki buku ini. Ya. Kemudian nanti ada syarahnya agar kita bisa memahami Sahih Bukhari ini. Banyak kitab, di antaranya kitab Fathul Bari. Ya, Fathul Bari ini ada mungkin 1 meter bukunya, ya, 1 meter. Kalau diterjemahkan itu, masya Allah, menjelaskan ucapan-ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjadi pegangan hidup kita. Ini yang Nabi katakan, aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara yang kalau kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa
wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitabullah Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kutubus sittah, kutub yang 6, kitab yang 6 itu Sahih Bukhari, Muslim, kemudian ada sunan yang 4, ada Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, dan Sunan An-Nasa'i. 6 buku ini ada dalam ilmu hadis kita kenal dengan rawi atau periwayat, ya. Orang-orang yang meriwayatkan hadis dari gurunya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penting ditahu siapa yang membawa hadis. Nah, nama-nama orang yang membawa hadis ini sampai kepada Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi tadi yang kita sebutkan itu semuanya ditulis oleh imam kita ini Abdul Ghani Al-Maqdisi. Beliau tulis fulan ini dulu begini, lahir di sini, tinggal di sini, ya, supaya jelas. Jadi agama Islam ini terjaga. Mohon maaf dan harus kita sampaikan, berbeda dengan kitab-kitab agama lain yang selalu berbeda-beda. Ya, kalau kita melihat Injil misalnya yang sudah beredar hari ini sudah tidak sama dengan apa yang pernah Allah turunkan dahulu kepada Nabi Isa. Sudah banyak perubahan sesuai dengan keinginan nabinya. Ya, paus-pausnya berganti paus, berganti kebijakan, berganti juga isinya, berganti juga penjelasannya. Kalau Yahudi lebih parah lagi. Yahudi itu, ya, turun wahyu Taurat, Zabur dari Allah Subhanahu wa taala sampai ke ulama Yahudi. Mereka buat 2 versi. Ada versi halal, ada versi haram. Tergantung siapa yang datang. Kalau yang datang membutuhkan fatwa agar dihalalkan, dia kasih kitab yang halal. Kalau datang orang membutuhkan agar diharamkan, dia kasih kitab yang haram. Yang penting apa? Uangnya masuk. Itu yang Allah katakan, ya, mereka menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang murah, sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, kalau kita tidak seperti itu, Al-Qur'an terjaga, ya, kitab-kitab hadis terjaga, orang-orangnya jelas. Konon wallahu taala a'lam, salah seorang periwayat hadis ditolak hadisnya, Bu. Tidak diterima hadisnya. Kenapa? Diteliti, ternyata dia itu sering panggil-panggil hewan peliharaannya, misalnya ya, ayam, baru tidak ada makanannya, cuma dipanggil-panggil saja. Ayam kalau dengar itu, Bu, ya, kayak ya, kayak anak-anak sekarang, ya, dibolehkan nonton HP, ya, atau main game, berburu atau dikasih permen, ya kan? Dipanggil, datang ayamnya, ternyata tidak ada makanannya. Yang seperti ini tidak bisa. Kalau ayam saja dibotei, dibohongi, bagaimana dengan umat? Ya kan? Jadi hadisnya ditolak. Ini agar detail, ya, menuliskan hadis-hadisnya agar sampai dengan sahih. Nah, kemudian beliau juga punya buku bernama Al-Misbah fi Uyunil Ahadits As-Sihah, Ijtami'ul Ahadits As-Sahihain, wa Kitab Al-Ahkam ala Abwabil Fiqh, wa Kitab Umdatul Ahkam. Ini kitab Umdatul Ahkam yang akan kita kaji, satu dari buku-buku beliau yang terkenal di bidang fiqh dan bidang hadis. Tufiya rahimahullahu taala yaumal itsnain sanata 600 Hijriyah bi Misr wa lahu 59 sanah. Nah, beliau meninggal tahun 600 Hijriyah di Mesir. Umur beliau ketika wafat kurang lebih 59, ya, 59 tahun. Nah, 59 tahun, tidak begitu diberikan umur yang panjang, tapi karya-karyanya sangat berharga bagi umat Islam. Alhamdulillah,
ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita coba masuk pada hadis yang pertama dalam kitab ini. Babnya adalah Kitabut Thaharah, bab pembahasan tentang taharah atau bersuci. Ini penting dalam kajian fikih. Buku fikih apa saja ibu-ibu sekalian, pasti bab pertamanya itu bab taharah. Ya, karena taharah atau kesucian inilah pondasi dari seluruh ibadah. Pondasi dari seluruh ibadah. At-taharah fil lughah bimakna nadhafah. Taharah dari segi bahasa bermakna nadhafah atau kebersihan. Wa fil istilah, secara istilah, irtifa'ul hadath wa zawalun najas wa tutlaqu ala nafsi at-tatahhur wa hiya bihadzainil ma'nayaini hissiyah. Dari segi istilah, yang dimaksud dengan taharah itu adalah irtifa'ul hadath, ya, hadatsnya menjadi hilang atau terangkat, hadatsnya diangkat, dihilangkan, wa zawalun najas, dan najisnya dihilangkan. Hadats itu sesuatu yang membatalkan taharah kita, sementara najas atau najis satu benda atau satu maddah yang ada pada diri kita atau pakaian kita. Kalau itu hilang berarti telah menjadi suci. Wa tutlaqu ala nafsi tatahhur, juga disebutkan sebagai bentuk orang yang mensucikan dirinya atau tatahhur, mensucikan diri, mensucikan tempat, disebut juga dengan taharah. Nah, dan makna ini adalah makna yang sifatnya hissi, bisa dilihat atau bisa dirasakan. Ada juga taharah yang sifatnya maknawi. Taharah yang sifatnya maknawi, bisa dirasakan, ya, yaitu taharatul qalb, pensucian hati, pensucian jiwa. Nah, ini tentunya berbeda dengan pensucian yang sifatnya fisik. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak penjelasan di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan taharah, baik yang bersifatnya hissi, fisik, atau ma'nawi yang sifatnya makna. Misalnya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Nabi SAW diperintahkan untuk mengambil zakat dari kaum muslimin. Khudh min amwalihim sadaqah, ambillah sedekah, zakat dari kaum muslimin. Dengannya apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Karena sedekah, zakat itu akan mensucikan diri, mensucikan harta. Nah, ini maknawi atau hissi? Maknawi, ya, dia tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Allah juga katakan dalam surat At-Taubah, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najas, ya, ada najisnya. Tapi di sini bermakna maknawi, ya, secara fisik tidak najis, ya, tapi secara makna orang musyrik itu najis. Maka tidak boleh masuk ke Masjidil Haram, tidak boleh masuk ke Masjid Nabawi, ya, diharamkan mereka untuk masuk ke tanah suci kita. Nah, Allah juga katakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Ada najasah di sana. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengenal apa makna taharah, kita masuk pada hadis yang pertama dalam kitab taharah ini. Hadis yang sangat masyhur, ya, dan banyak kitab hadis memulai kitabnya dengan hadis ini, yaitu an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qal
sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Naam, rawahul Bukhari wa Muslim. Kita pada hadis yang pertama ini akan membahas insyaallah taala tentang pentingnya niat, ya, dari semua ibadah. Maka Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengabarkan kepada kita sami'tu. Kalau dalam hadis ada istilah sami'tu, berarti dia mendengar langsung. Mendengar langsung. Tidak dari sahabat yang lain, tapi beliau langsung yang mendengar. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Wa fi riwayah binniyah, ya, bahwa setiap amalan itu ada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Semua tergantung niat dari pelakunya. Kemudian dikuatkan dengan hijrah. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Siapa yang berhijrah dari Makkah ke Madinah karena Allah dan Rasulnya, pasti dia akan mendapatkan pahala hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi adapun orang yang hijrah karena dunia untuk dia dapatkan atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan tadi. Dia akan mendapatkan dunia dan dia akan mendapatkan wanita yang dia inginkan, tapi tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya. Hadis ini wallahu ta'ala alam Nabi sampaikan untuk menjaga niat setiap orang yang ingin berhijrah. Karena Mekah kala itu sudah berada pada kondisi yang sangat-sangat sulit. Sementara di Madinah ada sambutan dari kaum Ansar, ya kan? Bahkan ada yang menawarkan hartanya dibagi dua dan seterusnya. Siapa yang niatnya untuk mendapatkan kehidupan yang baik, ya, mendapatkan dunia tidak karena Allah dan Rasulnya, maka hati-hati, hijrahnya akan bernilai apa yang dia niatkan tadi. Namun secara umum, ibu-ibu sekalian, penting untuk kita kuatkan bersama bahwa hadis innamal a'malu binniyat ini luar biasa. Tadi kita katakan buku hadis apa saja, ya, akan memulai hadisnya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Nah, ini penting. Innamal a'malu binniyat. Tidak semua, tapi rata-rata. Misalnya kalau kita nanti buka kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Imam Nawawi menyusun 42 hadis. Dengan apa menjadi 40 hadis yang berkaitan dengan pondasi Islam ini. Hadis pertamanya juga innamal a'malu binniyat. Dan silakan cek buku-buku yang lain akan menempatkan hadis ini pada poin yang pertama. Penting. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa hadis ini mencakup sepertiga dari agama.
sepertiga dari agama. Masya Allah. Kalau kita melihat agama Islam ini utuh, sepertiganya itu ada pada innamal a'malu binniyat. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka ibadah yang kita lakukan setiap hari itu pasti berkaitan dengan niat. Pasti berkaitan dengan niat. Disinilah pentingnya ibu-ibu sekalian kita memastikan niat itu hadir dalam setiap ibadah kita. Dalam kajian fikih taharah, ya, fikih bersuci, perhatikan ada dua orang, misalnya ya, ada dua orang berada di tempat wudhu yang sama, keran, ya, keran wudhu yang sama. Yang satu dengan niat taharah, dengan niat taharah bersuci. Yang satu lagi sekedar gerakan saja, rutinitas berkumur, ya, masukkan air ke hidung, kemudian cuci muka, cuci kepala, cuci tangan, cuci kaki. Yang satu dengan niat taharah, yang satu tanpa niat. Gerakannya sama atau tidak? Sama, gerakan wudhunya sama, tapi yang satu bernilai ibadah, yang satu bersifat sia-sia. Karena amalan ibadah yang tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Kalau sudah bersucinya tidak ada niat seperti itu, niat ibadah, maka rangkaian berikutnya adalah salatnya. Maka rangkaian keduanya adalah salatnya. Bagaimana salatnya bisa diterima sementara dalam taharah tadi tidak ada niat untuk menghilangkan hadas atau sesuatu yang membatalkan wudhu. Ini penting ibu sekalian untuk kita pahami bahwa niat ini penting, harus hadir dalam setiap ibadah kita. Termasuk mohon maaf hadirnya kita di majelis taklim, ya, setiap Kamis kita hadir. Perhatikan niatnya apa. Dari rumah itu perbaiki niatnya. Kalau niat kita karena Allah Subhanahu wa taala mencari ilmu, ya, diniatkan dalam hati, insya Allah taala pahalanya dapat. Jangan sampai menjadi rutinitas pekanan, tidak disertai niat, hanya fisik saja. Tidak ada muatan, tidak ada ruh, tidak ada nilai di dalamnya. Karena niat ini berpengaruh, berkaitan dengan pahala. Misalnya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di dalam sabilillah, jalannya Allah Subhanahu wa taala, hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi kalau mau keluar rumah, kita niatkan bismillah, ya Allah, saya mau ke Masjid Nurul Haq misalnya, dengan niat belajar, dengan niat mencari ilmu, ya kan? Maka langkah kaki kita keluar dari rumah itu sudah berada di dalam fisabilillah, jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang terjadi di perjalanan, semua yang terjadi sampai kita kembali ke rumah, itu berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita dijaga sama Allah, diri kita dijaga sama Allah, sampai kita kembali ke rumah. Adapun toh sekiranya Allah takdirkan, ya misalnya Allah takdirkan usia kita habis dalam rangka menuntut ilmu ini, maka insya Allah taala kita juga berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Di sini pentingnya niat. Di sini pentingnya niat. Misalnya dalam fikih ibu-ibu sekalian, kita dibolehkan untuk melakukan satu ibadah tertentu dengan niat yang berlipat ganda. Ini Bu, kita bersaing dengan niat. Misalnya ya, asal derajatnya sama. Misalnya sholat sunat. Bapak-bapak mau ke masjid sholat subuh,
bangunnya agak kesiangan, pas azan baru bangun, ya kan? Berarti bersuci dulu, ke masjid, waktu qomat tinggal 5 menit atau tinggal 3 menit, kelihatan biasanya, ya kan? Waktu qomat tinggal 3 menit. Nah, masuk masjid, apa yang dilakukan kalau orang masuk masjid? Salat sunat tahiyatul masjid. Nah, ini juga pesan ya untuk kami, untuk ibu-ibu, kapan saja kita masuk masjid, salat 2 rakaat sebagai bentuk tahiyatul masjid. Mumpung kita di Indonesia, mumpung kita tidak diharam. Kalau diharamkan langsung tawaf, ya kan? Kalau kita salat sunat 2 rakaat sebagai bentuk apa? Penghormatan kepada masjid. Nah, bapak-bapak mau tahiyatul masjid, ada juga salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, ada kan? Nah, ini dilakukan di masjid, di rumah harus, karena Nabi SAW katakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Masya Allah. Maka jangan ketinggalan ini salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Nah, waktunya mepet, tinggal 3 menit, 4 menit. Maka kita boleh menggabungkan 2 niat dalam satu ibadah. Jadi salat sunatnya 2 rakaat ya dalam 3 menit itu, tapi niatnya, ya Allah, saya niat salat tahiyatul masjid dan salat 2 rakaat sebelum subuh. Ketika niat itu dihadirkan, maka kita berada pada nilai yang berlebih, nilai tambah. Beda dengan orang yang tidak paham strategi niat. Dia akan bingung, wah gimana ya tahiyatul masjid atau 2 rakaat sebelum subuh. Iya kalau dia niatkan satu. Ada orang asal masuk masjid langsung, tidak hadir niat dalam ibadahnya. Ini penting untuk kita segarkan. Puasa sunnah misalnya, terbiasa dengan puasa Daud, ya, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada saudara kita terbiasa puasa Daud, masya Allah. Jadi orang yang puasa Daud itu, subhanallah ya, dalam 1 tahun dia berpuasa 1 semester, 6 bulan, ya, karena sehari puasa sehari tidak. Ditambah Ramadan, ya 7 bulan dia berpuasa, masya Allah. Nah, puasa Daud apa hukumnya? Sunnah kan? Sunnah. Ketika dia puasa Daud bertemu juga dengan hari Senin, maka dia bisa menggabungkan niat puasa Daud dan niat puasa Senin Kamis. Ini niat yang luar biasa. Bisa juga kalau bertepatan dengan Ayyamul Bid 13, 14, 15 itu, dia gabungkan niat puasa Ayyamul Bid. Maka 1 hari puasa dia mendapatkan pahala puasa Daud, puasa Senin Kamis, dan puasa Ayyamul Bid. Ini luar biasa. Kalau orang memahami eksistensi niat dalam satu ibadah, sahurnya sama, laparnya sama, hausnya sama, tapi pahalanya berlipat-lipat ganda. Ini penting. Innamal a'malu binniyat. Nah, kita memberi hadiah kepada anak, atas satu prestasi. Diniatkan Bu. Saya niatkan untuk pertama memberikan hak anak, ya kan? Karena Nabi berpesan sebaik-baik nafkah itu yang kita berikan kepada keluarga kita. Itu niat pertama, memberikan hak anak. Yang kedua, memberikan rasa bahagia. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa di antara amalan terbaik adalah sururun tudkhiluhu fi qulubi ikhwani, yaitu kama qala alaihi salatu wasallam, di antara amalan terbaik adalah memasukkan rasa bahagia kepada hati saudara kita, kepada hati orang lain. Ini sudah kita mendapatkan pahala. Yang ketiga, diniatkan agar anak kita ini menjadi anak soleh, ya kan? Masya Allah. Niat ini kapan dilatih, ya, dia akan tumbuh dan menjadi kepribadian kita.
Tidak ada satu ibadah, tidak ada satu amalan kecuali hadir niat baik di dalamnya. Dan kapan niat selalu menjadi kebaikan, niat kebaikan, dia akan mentarbiah diri kita untuk senantiasa meniatkan kebaikan demi kebaikan. Tidak ada lagi niat untuk berbuat jahat, tidak ada lagi niat untuk mencelakakan orang, tidak ada niat lagi untuk mencederai saudara kita. Nah, ini pentingnya innamal a'malu binniyat. Baik Ibu-ibu sekalian, kita simpulkan ada dua manfaat ya dari hadis pertama dari Umdatul Ahkam ini. Yang pertama, bayan ahammiyatun niyyah fil a'mal wa anna miqdar sihhatil a'mali wal jaza 'alaiha bihasabi an-niyyah. Bahwa penting sekali hadirnya niat dalam setiap amalan, dan ibadah itu akan dinilai sempurna dan pahalanya berlipat kalau ada niat di dalamnya. Tanpa niat, ibadah itu berlalu begitu saja. Ada orang, mohon maaf, pikirannya kacau, ya, tiba-tiba diajak sholat juga Bu, ikut berjamaah, takbir juga Allahu Akbar, tapi tidak menghadirkan niat, ya sudah, gerakannya saja dia sholat, tapi pahalanya tidak didapatkan. Allahu Akbar, wih tadi itu di sana, berpikir jalan, ruku Allahu Akbar, kenapa tadi begitu ya, sami Allahu liman hamidah, kenapa tadi tidak begini, sampai salam, raganya saja yang beribadah, tapi niat itu tidak hadir dalam ibadah. Maka selesai salam, yang samping mendapatkan nilai sholatnya, yang dia mohon maaf tidak mendapatkan apa-apa. Coba lihat, kata Nabi dalam puasa, ada orang berpuasa, dia tidak dapatkan puasa kecuali lapar dan haus saja. Ada kan? Kenapa? Tidak ada niat di dalamnya. Atau rusak amalannya karena niatnya salah. Ada juga orang sholat, Masya Allah, kelihatan khusyuk sama-sama. Yang satu karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang satu karena mau dilihat sama calon mertua misalnya, ya kan? Ingin dilihat sama orang lain, woi diperbaiki takbirnya, Allah, kurang khusyuk, diulang lagi sampai 3 kali takbirnya. Ya, ada orang subhanallah sulit betul takbir Bu. Ini nanti masuk dalam kajian syubhat dalam ibadah. Ya, Allah, diulangi lagi. Ini syubhat. Nah, maka penting kita hadirkan niat dalam ibadah. Yang kedua, al-hathu ala ikhlasin niyyah lillahi ta'ala wa bayan fadilati dzalika. Hendaknya niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak karena yang lainnya. Makanya Bu, di beberapa fikih niat itu dilafazkan, ya, niat itu dilafazkan. Padahal hakikat niat itu ada pada hati. Dan tidak perlu berbahasa Arab Bu, diniatkan saja bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Bugis, ya bahasa apa saja. Niatkan, ya Allah, saya beribadah ini karenamu ya Allah. Saya mau sholat ini karenamu ya Allah. Jadi an-niyah mahalluha al-qalbu. Niat itu yang dihitung adalah apa yang terbetik dalam hati kita. Ada beberapa ibadah yang memang niatnya harus dilafazkan. Di antaranya haji dan umrah. Haji, umrah itu dilafazkan niatnya. Tapi meskipun dilafazkan labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, meskipun dilafazkan, yang Allah lihat itu apa yang ada dalam hati. Ada yang bilang lisannya mengatakan labbaik Allahumma hajjan, ya, tapi hatinya bilang, "Hei, sudah 2 kali haji." Ya, pergi untuk dilihat. Labbaik Allahumma umratan. Hatinya bilang, "Kalau lagi tetanggaku." Ya. Ada lagi cerita kalau pulang, saya sudah 3 kali, 4 kali. Itu yang dilihat itu nanti, bukan yang dilafazkan. Maka hati-hati. Ada orang pergi ke Mekah jauh-jauh, tidak pulang kecuali mendapatkan apa yang dia niatkan. Apa? Mau bertambah H depannya,
Jadi kalau 3 kali haji ketawa dulu kita baru panggil namanya. Ha ha ha. Ha? Nah, mau dikatakan seperti itu. Meskipun dilafazkan, tapi yang Allah lihat adalah yang diniatkan di dalam hati. Baik ibu-ibu sekalian, tinggal 5-10 menit ya sebelum kita buka tanya jawab kalau ada yang perlu ditanyakan. Kita masuk pada hadis yang kedua dalam kitab Umdatul Ahkam. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalu Allahu salata ahadikum, Allah tidak akan menerima salat seseorang di antara kalian idza ahdatsa hatta yatawadda, kalau dia batal dari wudunya sampai dia berwudu. Hadis ini sebelum kita jelaskan, kalau yang pertama tadi Amirul Mukminin Umar bin Khattab sudah kita kenal semua ya, khalifah kedua, sahabat terbaik kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ini Abu Hurairah radhiyallahu an, kita sering dengar namanya Bu, Abu Hurairah, Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah ini? Abu Hurairah nama lengkap beliau adalah Abdurrahman ibnu Sakhar Ad-Dawsi. Saya ulangi, Abdurrahman ibnu Sakhar. Sakhar ini artinya satu dari jenis elang, burung elang yang bagus itu, yang gagah, namanya Sakhar. Ad-Dawsi dari kampung bernama Daus, kabilah bernama Daus. Aslama ama Khaybar wa syahidaha. Abu Hurairah ini masuk Islam pada tahun Khaybar, ketika Nabi memerangi Yahudi di benteng Khaybar dan menyaksikan perang Khaybar. Wala zaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa'tana bihadithihi. Sejak Khaybar itu Abu Hurairah menyatakan keislamannya dan senantiasa mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syahida lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihirsihi adal hadits wa qala lahu ibnu Umar radhiyallahu anhuma kuntu alzamana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'alamana bi hadithihi sallallahu alaihi wasallam. Kunta alzamuna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'alamuna bi hadithihi. Nabi SAW menyaksikan bahwa Abu Hurairah ini sangat dekat dengan Nabi dan selalu menghafalkan ucapan-ucapan yang keluar dari lisan Nabi SAW. Maka kita akan dapati banyak hadis an Abi Hurairah, karena dialah orang yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Nabi SAW. Ibnu Umar sampai mengatakan, engkau wahai Abu Hurairah adalah orang yang paling sering bersama Nabi dan paling menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Bukhari kana Abu Hurairah ahfadhu man rawal hadis fi asrihi. Dzakara ahlul ilm annahu ruwiya lahu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam 500 wa 374 haditsan. Masyaallah. Abu Hurairah, kata Imam Bukhari, pemilik kitab Sahih Bukhari, beliau mengatakan Abu Hurairah ini radhiyallahu an adalah orang yang paling kuat hafalannya di zaman sahabat. Dikatakan beliau meriwayatkan hadis Nabi SAW sejumlah 5.374 hadis. Dia hafal berapa Bu? 5.374 hadis. Masya Allah. Jadi jangan heran kalau kita sering mendengar hadis awalnya itu an Abi Hurairah, karena beliau meriwayatkan berapa? 5.374 hadis yang sahih. Tufiya sanah 57 fil Madinah radhiyallahu an. Beliau meninggal dunia di tahun 57 di kota suci Madinah Al-Munawwarah, tahun 57 Hijriah di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Kita jelaskan hadis sedikit hadisnya. Nabi SAW mengatakan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda.
Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat di antara kalian kalau dia batal sampai dia berwudu kembali. Maka wudu ini syarat diterimanya salat untuk hadas yang kecil, hadas yang kecil. Misalnya, Allahu taala alam, seseorang di antara kita batal wudunya, hadas kecil, ya, yaitu misalnya keluarnya mohon maaf angin, ya, atau buang air kecil, buang air besar. Ini membatalkan wudu. Kalau ada seseorang batal wudunya, kemudian mau sholat, tidak mau wudu lagi, tidak mau repot lagi, maka sholatnya tidak diterima, tidak sah. Gerakannya ada, tapi nilainya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan sholatnya diterima? Kalau dia pergi wudu dan mengulangi sholatnya. Nah, ini penting Ibu sekalian untuk kita amalkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat kita kalau tidak berwudu. Nah, di antara manfaat yang bisa kita dapatkan juga Ibu sekalian, bahwa semua salat mempersyaratkan wudu, termasuk salat jenazah. Ya, salat jenazah, kalau ada jenazah mau disolatkan, pastikan kita ada wudu. Nah, jangan bilang kan tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya, tidak apa-apa. Ya, kan cuma berdiri aja. Tidak, yang namanya salat harus berwudu. Nah, kalau kita batal wudunya. Nah, annal insana idza tawadda'a li shalah thumma dakhala alaihi waqtu salatin ukhra wa huwa ala taharatihi lam yajib alaihi alwudu' marratan tsaniyah. Juga dipahami dalam hadis ini, kalau kita berada dalam posisi taharah, suci, misalnya salat maghrib, Bu, salat maghrib dalam kondisi suci, dan kita terjaga, tidak batal wudunya, lalu tiba waktu isya, maka tidak perlu wudu lagi. Tidak perlu wudu lagi. Kita salat isya dengan wudu salat maghrib tadi. Nah, tidak perlu. Tidak mesti semua salat harus wudu. Tapi dipastikan kalau mau salat berada pada posisi suci, berwudu. Nah, ini penting. Ta'zimu sya'nis salah haitsu la yaqbalu ta'ala illa bithaharah. Maka salat ini menjadi penting karena Allah mempersyaratkan adanya taharah di dalamnya. Nah, tercatat dulu dalam sejarah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala salat subuh dengan wudu salat isya. Salat subuh dengan wudu salat isya. Jadi Imam Syafi'i tidak tidur, Bu. Tidak tidur. Pernah dalam perjalanan hidup beliau salat isya, beliau mengaji, salat, menulis buku, tiba-tiba azan subuh dan beliau langsung salat. Ditanya, tidak wudu? Tidak, karena masih ada, belum, masih terjaga dari salat isya. Masya Allah, ini diantara teladan yang ditampilkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bijak kami cukupkan sampai di sini, Bapak sekalian. Dua hadis pertama sebagai pengantar. Insyaallah ta'ala bisa kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya berkaitan dengan rukun wudu, ya, dan bagaimana tata cara bersuci, insyaallah ta'ala. Sekiranya ada yang didiskusikan, ditanyakan, kami persilahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Baik, Ibu sekalian, insyaallah taala
kami akan upayakan mencari bukunya, yang paling tidak PDF-nya untuk jadikan pegangan. Dan insyaallah taala bulan depan kita upayakan ada proyektor ya. Jadi tidak pakai pantulis, kita akan tampilkan hadisnya, kita tampilkan juga syarahnya agar pembelajaran bisa lebih menarik insyaallah taala dan lebih bermanfaat. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.